Halo semuanya, di video kali ini aku akan jelasin bagaimana cara membuat countdown machine dengan menggunakan Python. Sebelum kita coding, mungkin aku akan kasih lihat kalian preview dari hasil jadinya kayak gimana. Oke, mungkin aku akan run filenya aja langsung. Sini kita diminta enter second 1 detik, misalnya aku mau 10, enter menit 0 misalnya. Jadi si aplikasinya ini algoritmanya akan ngeran kayak gini, jadi ya akan hitung mundur dari 10 sampai ke 0 dan akan print selamat tahun baru gitu. Dia kayak gitu sih. Mungkin kita akan coba yang lebih panjang deh, misalnya aku mau 1 menit, jadi detiknya 0, menitnya 1. Jadi dia akan hitung mundur dari 1 menit 59, 58 sampai ke 0 gitu. Nah, gimana sih cara bikin dari countdown machine ini? Yang pasti kalian butuh text editor ya. Kalian bisa pakai text editor apa aja, IDE apa aja. Tapi kalau di sini aku pakai VS Code. Aku juga saranin VS Code sih. Tapi kalian juga bisa pakai text editor yang lain, kayak CodeBlocks juga bagus gitu. Terus selanjutnya kalian yang diperluin tuh adalah install Python-nya sendiri di laptop atau PC kalian. Yang pasti kalau di sini aku pakai Python versi 3.11. Kalian bisa sih pakai Python versi yang lain gitu, misalnya Python 2 gitu, tapi mungkin agak berbeda dari segi sintaksnya, jadi aku saranin juga untuk pakai Python 3 gitu. Dan untuk tutorial kali ini sih lebih cocok buat kalian yang pemula gitu, terutama bagi yang baru belajar while dan for loop ataupun if else case. Jadi ini latihan yang cocok lah gitu ya. Jadi intinya kayak gitu sih. Ini jadi dari 1 menit tadi ini udah selesai, dia akan countdown sampai ke detik 0 dan print selamat tahun baru gitu ya, kayak gitu. Dan juga untuk yang lebih advance, kalian bisa bikin alarm dari kayak gini, yang pasti asik banget ya. Gitu aja sih untuk previewnya. Langsung kita coding aja nih, gas. Oke, kita langsung masuk. Pertama kita bakal import modul dulu, yaitu modul time. Kenapa kita import modul time, nanti aku akan jelasin lebih lanjut. Kita langsung ke selanjutnya aja. Kita bakal input dari menit sama detiknya. Misalnya aku bikin variabel i menit atau input menit sama dengan integer. Pastiin integer ya, soalnya angka kita maunya. Input masukkan menit misalnya gitu. Terus untuk detik, i detik misalnya, sama dengan integer input masukkan detik misalnya gitu. Nah, selanjutnya kita tadi kan ada countdown ya, atau hitung mundur ke belakang dari detiknya. Jadi kita bakal pakai for loop buat itu. Di for detik in range dari i detik min 1, min 1. Jadi dia akan hitung mundur dari i detik ke 0 sebanyak 1. Jadi ngurang 1 dari i detik ke 0 gitu. Time.sleep 1. Nah, ini aku akan jelasin sedikit gunanya tadi modul time apa. Jadi ada di modul time itu ada sleep gitu, yang mana hasilnya bikin kayak gini nih. Misalnya print detik, kita akan run, masukkan menit 0 misalnya, tadi masukkan detiknya 6. Jadi time sleep ini akan ngedelay sebanyak 1 detik gitu, kayak 1 detik dia akan delay 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 gitu. Intinya sih gitu. Terus
untuk ininya kita bakal misalnya str tadi i menit plus, mungkin kita akan pakai simbol ini, salah nih, sorry, ini bagus, salah, nah ini, terus ini plus str titik gitu. Pastiin str karena kenapa ini ada stringnya di sini, jadi nggak bisa. Kita juga maunya bentuknya string kan. Nah, habis itu kita kan maunya udah 0, tapi misalnya menitnya masih ada gitu. Jadi kita mau ketika detiknya udah 0 tapi menitnya masih ada, detiknya itu balik ke 59 lagi dan menitnya tuh kurang 1. Jadi gini. While i menit sorry, while detik sama dengan 0, ini harus hati-hati indentationnya Python. If i menit sama dengan 0, maka dia akan print misalnya alarmmu bunyi, misalnya gitu, alarm bunyi. Nah, dan kita akan break. Fungsinya break itu adalah ketika udah sampai sini, komen selanjutnya atau sintaks selanjutnya, algoritma selanjutnya itu akan nggak dieksekusi gitu, jadi udah berhenti sampai sini, loopnya berhenti istilahnya gitu. Nah, terus kalau belum, dia akan menit kurang sama dengan 1 gitu kan. Kita maunya menitnya kurang 1 kan, setiap detiknya itu 0 gitu. Menitnya kurang 1 dan detiknya akan balik ke 59 plus sama dengan 59, dan kita akan ngulang lagi dari loopnya. Jadi for detik in range tadi detik, min 1, dia akan time.sleep sebanyak 1 detik. Terus kita akan print str ini i menit, sorry, str i menit str detik. Nah gitu, kita akan coba masukkan menit, misalnya 1 menit, masukkan detik misalnya 2 menit 2 detik, dia akan hitung mundur. Mungkin ini ada kesalahan di ininya ya, di sini nih. Oke, tapi dia masih lancar sejauh ini, aman sih. Kita akan tunggu coba. Oke, jadi bisa ya. Tuh, udah selesai, alarmnya bunyi. Jadi dia akan break setelah 0 gitu. Mungkin kita akan rapiin di sini. Nah, gitu. Coba run lagi misalnya
0 menit. Sorry, kita akan run 0 menit, detiknya misalnya 5 aja deh yang dekat. Nah udah rapi kan, 5 4 3 2 1. Oke, itu aja mungkin tutorial dari aku. Mungkin untuk kodenya aku akan share di GitHub nanti, kalian bisa akses di link di bawah buat latihan gitu. Ini juga bagus gitu. Sekian aja dari aku, terima kasih, bye bye.